Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam kondisi sehat ya. Kali ini kita akan membahas tentang pengantar Microsoft PowerPoint. Di mana yang akan kita bahas pertama adalah mengenal fitur dasar, berikutnya manipulasi dan mengisi slide, dan yang terakhir adalah mendesain slide. Oke, untuk lebih lanjut kita untuk yang pertama yaitu pengantar Microsoft PowerPoint, di mana presentasi adalah menyampaikan atau menyajikan dan mengemukakan informasi kepada seorang. Proses presentasi ini agar menarik itu tentunya perlu adanya suatu media. Lalu bagaimana mendapatkan media yang mendukung? Salah satunya adalah dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Jadi Microsoft PowerPoint mendukung fitur audio, video, gambar, dan animasi serta template atau desain yang akan dipergunakan untuk presentasi. Di sana kita bisa menambahkan suara atau audio, bisa video, suara, dan gambar ya, dan juga gambar, serta animasi yang dibutuhkan. Nantinya yang diharapkan adalah presentasinya akan menarik. Mungkinkah presentasi dengan audio video tidak menarik? Ya mungkin saja ketika prinsip-prinsip dalam presentasi itu tidak kita ikuti. Lalu apakah prinsip dalam membuat slide presentasi? Yang pertama kita harus perhatikan slide kita itu agar tidak gagal fokus ya. Maka buat slide menjadi slide yang sederhana. Artinya sederhana itu to the point. Jadi pada kuncinya yang ditampilkan di slide itu terkait dengan kata kunci yang kita butuhkan untuk menjelaskan kepada seorang. Fokus pada esensi informasi. Jadi informasi yang penting saja yang diberikan di dalam slide atau content first and design second. Jadi yang pertama adalah isinya, bukan desainnya. Yang perlu diperhatikan itu. Coba Anda perhatikan untuk dua slide yang berada di layar ini, sebelah kiri ini berupa deskripsi, di situ ada berbagai macam kalimat ya. Di sebelah kanan itu dia hanya menyampaikan atau menuliskan itu isinya singkat dengan kata kunci. Maka dari dua perbandingan ini akan lebih mudah kita pahami yang sebelah kanan dengan sedikitnya kata dan adanya visual yaitu gambar yang memancing atau membantu kita dalam mengingat kata yang ada di dalam slide tersebut. Ini akan lebih efektif menggunakan slide yang sebelah kanan. Prinsip yang berikutnya adalah visual. Kalau bisa, di dalam membuat slide presentasi itu, kita menambahkan gambar atau ilustrasi atau elemen visual lain seperti grafik, tabel, atau diagram. Kalau kita bandingkan ada data yang banyak sekali dan di situ kita akan membandingkan suatu hal atau suatu kelompok akan lebih mudah kita pahami dengan seperti ini. Ada gambarnya, terus di situ ternyata ada kenaikan 30%. Ada 30% kenaikan jadi sejak periodenya. Ini akan lebih mudah kita mengingat. Yang berikutnya adalah kontras. Artinya kita membuat slide itu antara background atau desainnya dengan tulisannya itu berlawanan, warnanya saling berbeda. Kalau backgroundnya warna gelap, maka teksnya atau gambarnya itu kita buat menjadi yang warna cerah. Jadi kebalikan ya. Yang pertama itu di kontras warna ya, kontras warna. Yang kedua di kontras fontnya. Fontnya itu bisa lebih mudah terbaca daripada backgroundnya dengan background yang berbeda. Terus berikutnya kontras yang berikutnya adalah ukurannya. Jadi ukurannya yang diperbesar atau diperkecil ini akan menarik penonton atau audiens. Oke, kita pelajari dulu format data di Microsoft Word ya. Ada beberapa tipe format file. Yang pertama, formatnya adalah PPTX ya. Ini merupakan format ekstensi PowerPoint presentasi yang menandakan dia filenya merupakan file yang PowerPoint 2007 ke atas ya, 2007 ke atas. Kalau PPT ini menyimpan presentasi PowerPoint dari 97 sampai 2003 ya. 97 sampai 2003. Kalau PPSX dia menyimpan presentasi berupa slide
Selanjutnya untuk PowerPoint yang di antara 97 sampai 2003 ketika menyimpan presentasi yang berupa tampilan peraga slide, dia bentuknya ekstensinya adalah .pps. Kalau berupa template .potx. Nah, selanjutnya kalau berupa PowerPoint template juga di Microsoft 97 sampai 2003 itu .pot. Oke, itu untuk mengidentifikasi PowerPoint yang mana yang kita gunakan. Kalau PowerPoint yang kita buat menggunakan 2019, terus kita buka dengan 2003, mungkin tidak akan bisa. Tapi kalau PowerPoint-nya dibuat 2003, dibuka dengan 2019, tentu akan bisa. Ya, gambarannya seperti itu. Ini format data untuk mengidentifikasi dari PowerPoint. Selanjutnya fitur dasar PowerPoint ya. Fitur dasarnya tentunya yang pertama adalah namanya title ya atau judulnya. Dia berada di tengah. Ini sama di Microsoft Word ya. Yang berikutnya ada Quick Access Toolbar. Ini juga sama di Microsoft Word maupun Excel, yaitu kumpulan tombol-tombol yang terdiri dari Save, Undo, dan Redo. Yang ketiga ada Windows Management. Terus berikutnya yang keempat Ribbon. Itu kumpulan tab-tab ya, ada home, insert, terus desain, translasi, animasi, slideshow, review, dan view. Terus berikutnya ada grup ribbon. Grup ribbon ini grup-grup yang ada di bawah dari tab tersebut. Fitur dasar berikutnya ada slide. Nah, ada slide. Nah, slide ini yang di tengah ini ya, tempat untuk membuat atau mengedit slide. Yang berikutnya yang ketujuh itu namanya scroll bar, ini untuk menggeser ke atas ke bawah atau ke kanan ke kiri. Terus ruler atau garis yang kita bisa tampilkan dan kita sembunyikan ya nantinya. Terus berikutnya ada slide navigasi atau slide-slide mana saja yang aktif atau berapa slide yang ada itu nanti akan ada di slide navigasi. Lanjutnya slide number atau slide untuk melihat jumlah slide yang ada di PowerPoint dan yang aktif itu posisinya di kursor berapa, di slide berapa itu kita bisa mengetahui di slide number. Yang berikutnya pick number, di mana kumpulan dari tombol dari pick number ini kumpulan dari tombol yang pertama normal view ya, normal view dia menampilkan normal seperti di layar ini. Yang berikutnya ada slide sorter atau menampilkan semua slide-nya, jadi nanti kecil-kecil tidak ada navigasinya. Yang C reading view atau model baca, jadi slide-nya tidak terlihat, yang terlihat hanya teksnya saja. Yang berikutnya D slideshow atau digunakan untuk presentasi, jadi menampilkan model presentasi. Yang E itu zoom atau memperbesar dan memperkecil tampilan dari slide. Oke, lalu bagaimana membuka PowerPoint? Tentunya yang pertama Anda bisa membuka PowerPoint melalui desktop maupun bisa melalui chat ya, diketikkan di situ PowerPoint. Akan ada PowerPoint-nya di sini nih terlihat ya, ada PowerPoint-nya. Kalau menggunakan chat, kalau kita diketik PowerPoint akan seperti itu. Setelah itu akan terbuka PowerPoint-nya, tinggal kita pilih presentasi kosong atau pilih salah satu tema. Jadi ini kalau presentasi kosong, blank presentation, kita klik ini saja, atau Anda bisa memilih di bawahnya ini, salah satu tema yang disediakan oleh PowerPoint. Selanjutnya akan terbuka PowerPoint-nya, dan di situ yang biasanya terbuka adalah PowerPoint yang sudah ini ya, sudah merupakan titel ya, ada titelnya. Praktik membuka PowerPoint. Yang pertama Anda bisa klik Start, terus ketikkan PowerPoint, akan muncul PowerPoint, atau Anda bisa melalui desktop, double klik pada desktop yang ada ikon PowerPoint-nya, atau klik kiri 2 kali secara berturut-turut. Oke, sudah ada seperti ini hasilnya. Setelah itu akan ada pilihan untuk slide-nya ya. Kita bisa pilih blank atau pilih yang ada di sini untuk slide modelnya. Kita ambil blank. Kalau kita pilih blank maka akan terbuka yaitu slide yang namanya slide title ya.
Nanti ada banyak jenis slide ya. Ini ada slide title. Inilah yang disebut dengan slide ya, area slide. Terus berikutnya yang ini navigasi. Nah, di situ ada dua navigasi, ada dua slide ya. Ini yang aktif slide pertama, ini slide yang kedua yang aktif kalau ada tanda seperti itu. Terus di situ juga akan ada judulnya ya, judul slide ini atau nama slide-nya presentasi 4. Di sini akses quick tool. Terus yang ini disebut dengan manajemen Windows ya. Terus ini disebut dengan ribbon ya, atau disebut dengan tab ya. Di situ ada tab home, insert, desain ini yang berbeda dengan Excel. Dengan Word transaksi juga sama, berbeda. Ini animasi, ada slideshow. Ini tab-tab yang berbeda dengan Microsoft Word maupun Excel. Ini yang menjadi ciri khas dari PowerPoint. Terus di bawahnya ada grup. Nah, di dalam grup itu akan ada icon atau ada tombol perintah. Terus ini ada garis, yang ini garisnya, yang ini namanya scroll bar ya. Terus berikutnya di bawah ini ada slide 1 of 2 jumlahnya. Terus ini untuk menunya, kalau saya ketikkan seperti itu. Oke, di sini ada. Ini adalah tampilan layoutnya di sini. Untuk normal, kalau yang ini slide sortir, kita lihat ya, kalau slide sortir akan ditampilkan slide-slide-nya tanpa ada navigasi. Kalau ini ready ya, untuk membacanya kita bisa navigasikan seperti itu. Kalau berikutnya ini slideshow itu untuk menampilkan presentasinya. Oke, seperti itu. Untuk sebelah kanan adalah zoom, membesarkan atau mengecilkan. Kita rubah ke normal, keadaan normal. Ini fitur dasar di dalam Microsoft Word. Fitur dasar dalam PowerPoint. Jangan lupa subscribe dan Jenis-jenis dari slide PowerPoint. Yang pertama jenisnya adalah slide title slide, yaitu berisi judul dan subjudul. Jadi kita akan bisa memasukkan untuk slide title ini, yaitu ada judulnya dan subjudul. Berarti memasukkan inputnya adalah teks ya di sini. Yang kedua ada title and content. Ini jenisnya title and content. Yang kedua ada judulnya di atas, terus bawahnya itu kontennya, dia akan bisa diisi dengan teks, gambar, video dan sebagainya. Terus yang ketiga blank slate. Nah, blank slate ini kita mengatur secara mandiri ya, ini ya. Mulai dari teksnya maupun gambarnya, video, tabel dan slide berikutnya. Ini nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Yang keempat slide lainnya. Slide lainnya itu ada beberapa banyak jenisnya ini. Ada yang slide lainnya itu beberapa jenis dari slide. Oke, bagaimana memanipulasi jumlah slide? Kita bisa menambahkan slide dengan model yang berbeda. Yang pertama, klik kiri pada slide navigasi, atau nantinya slide-nya yang dihasilkan itu berada di bawah dari slide yang kita tentukan di navigasinya. Slide navigasinya ini yang aktif. Ketika diklik ini, berikutnya klik home, tab home, lanjutnya new, tab home, klik tab home, terus berikutnya klik new. Nah, maka akan kita peroleh slide yang ada di bawahnya. Lalu berikutnya pilih modelnya. Ini modelnya tinggal dipilih sesuai dengan keinginan kita. Nanti slide-nya bertambah di bawah sini. Oke, itu untuk cara yang pertama. Lanjutnya kita bisa juga menambahkan slide dengan tipe atau model yang sama dari slide yang kita pilih. Tentunya bagaimana caranya? Yang pertama adalah klik kanan pada slide navigasi. Oke, kita klik kanan pada slide navigasi. Ini klik slide-nya navigasi. Setelah itu klik new slide, klik kanan, terus pilih klik new slide ini. Nanti akan diperoleh untuk slide yang sama dengan yang tadi kita pilih di navigasi. Menghapus slide bisa dengan cara yang pertama, yaitu Anda klik pada navigasi, slide tersebut yang akan kita delete. Setelah itu Anda pilih
klik home, lalu klik cut. Setelah klik home, Anda bisa klik cut ini ya, gunakan ini. Atau Anda bisa gunakan pada keyboard ya, dengan klik delete. Cara yang kedua, Anda klik kanan pada slide navigasi, slide ini yang akan terhapus. Berikutnya Anda klik delete. Setelah klik kanan, hasilnya seperti ini klik kanan, terus pilih delete yang sini. Ini klik kanan, terus delete. Itu untuk menghapusnya. Oke, lanjutnya bagaimana menggandakan slide-nya. Kalau menggandakan slide, yang pertama klik kiri pada navigasi, terus berikutnya klik home, terus klik new slide. Nah, berikutnya setelah itu pilih duplikat, ya, yang bawah. Duplikat select slide. Lanjutnya cara yang kedua menggandakan slide. Anda klik kanan slide navigasi, setelah itu Anda pilih duplikat. Klik kanan, di sini ada duplikat juga ya. Itu caranya. Oke, praktik memanipulasi slide. Yang pertama, menambahkan slide. Anda pilih slide pada navigasi, pilih new, terus sesuaikan dengan keinginan kita. Bisa konten seperti itu ya. Atau Anda gandakan dengan klik kanan, terus pilih new slide. Nah, ini yang kedua, cara yang kedua. Ini slide-nya akan sama dengan ini kalau cara yang kedua. Kalau cara yang pertama, Anda bisa memilih ini. Klik kanan, terus ke kiri, terus pilih slide yang kita inginkan. Itu manipulasi, terus mendelete. Lalu kalau mendelete, ini kita bisa klik pada slide yang akan kita delete, terus pilih cut. Nah, bilang atau Anda delete dengan menggunakan keyboard. Kalau menggandakan bagaimana? Atau menduplikasikan. Kalau menduplikasi, Anda membuat slide yang sama persis seperti ini. Anda pilih navigasi, terus pilih new, di bawah ada duplikat ya, duplikat. Maka hasil slide 2 dan slide 3 nya sama. Atau Anda klik kanan, terus pilih duplikat. Itu praktek memanipulasi slide. Mengisi slide PowerPoint. Untuk mengisi slide PowerPoint, kita sesuaikan dengan jenis dari slide-nya ya. Yang dimaksud mengisi ini adalah mengisi dengan teks, gambar, video, tabel, grafik, atau yang lainnya. Oke, yang pertama kita mengisi slide yang modelnya ini. Ada kontennya, ada slide-nya. Di sini kita bisa mengisi untuk slide yang ada teks, judulnya atau titelnya dengan teks ya. Dan untuk yang di kontennya itu bisa juga dengan teks. Langsung kita ketikkan di sini. Di sini ketikkan ini dengan teks di sini. Terus berikutnya kita bisa juga mengisi dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel, klik saja ini ikon tabelnya. Terus untuk grafik, klik saja grafiknya ya. Nah, grafiknya ini untuk bagan, yang ini bisa ini untuk bagan smart art, yang ini untuk grafik, tabel maupun diagram. Oke, lanjutnya ada juga untuk gambar. Kalau mau menyisipkan gambar, klik sini atau smart picture yang ini. Terus kalau mau menyisipkan video, tinggal yang gambar video itu. Maka akan kita dapatkan isi dari slide-nya. Yang kedua adalah mengisi slide yang blank. Jadi belum ada ikon-ikon untuk mengisi slide-nya. Bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya Anda lihat di tab view, di tab insert ya, di tab insert. Nanti akan ada berbagai macam jenis untuk mengisi, mulai dari gambar, picture, atau meng-screenshot bahkan bisa, atau foto. Kalau ada kameranya, ada bangun-bangun, shape, atau smart art, atau cut. Anda juga bisa mengisi teksnya di sini. Text box. Nah, ini text box untuk mengisi teks. Kalau teksnya ingin bervariasi bisa word art, atau bahkan bisa Anda masukkan untuk rumus atau equation simbol juga akan sama, audio, terus suara, dan video. Ini kalau slide-nya blank, Anda klik ke tab insert. Praktek mengisi slide yang pertama, kita lihat dulu di sini ada 3 slide ya. Slide yang pertama itu berupa judul dan subjudul. Jenis slide yang kedua ada judul dan kontennya, dan yang ketiga slide blank.
Cara mengisinya, pertama kalau di judul tuliskan saja judulnya presentasi, subjudulnya mengisi slide, misalkan seperti itu. Ini untuk mengisi teksnya ya. Kalau berikutnya di sini ada slide yang kedua berupa judul, dan ada yang berupa untuk ada yang berupa konten ya. Ini dipastikan dulu mengisi slide. Kalau mau mengisi teks langsung ditulis saja teksnya, satu kontras misalkan. Ini kalau mau teksnya seperti itu, Anda kontras, atau Anda bisa juga ini di copy dulu ya. Kalau ada dua, copy. Oke. Di copy, pastekan. Nah, yang pertama mengisi slide, ini kita hilangkan untuk teks kopiannya, ini teksnya dihilangkan. Di situ kalau mau menambahkan, menyisipkan gambar, Anda pilih di sini picture ya. Anda pilih picture-nya. Ini berarti gambar. Kita bisa menyisipkan gambar. Nah, seperti itu. Kita bisa pilih gambar. Kalau mau tabel, diklik tabel, ini klik OK. Nah, seperti itu. Undo. Kalau mau video, tinggal dicari videonya tempatnya di mana. Terus di sini yang diminta untuk online ya. Terus ini karena video yang insert videonya ini ada gambar online-nya. Selanjutnya di sini ada grafik, mulai dari diagram batang, diagram lingkaran, dan seterusnya. Ini bisa Anda masukkan di sini, atau bagan smart, ini bagannya list, dan seterusnya kita bisa dimasukkan di situ. Lalu bagaimana kalau slide-nya kosong atau blank? Maka untuk mengisinya Anda klik di insert, tab insert. Di situ kalau mau menulis tulisan, Anda pilih teks, terus pilih text box-nya. Terus dituliskan untuk text box teksnya. Kalau mau mengisi gambar ya tadi di insert, terus pilih picture, tulis gambarnya. Kalau mau mengisi rumus ya diklik di insert, terus equation. Nah, itu cara mengisi baik di slide yang sudah ada modelnya maupun yang belum ada modelnya. Oke, berikutnya adalah mendesain slide ya. Untuk mendesain slide maksudnya adalah menentukan tema atau latar belakang pada halaman slide. Di sini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ketika satu desain digunakan untuk semua slide. Yang Anda perlukan adalah yang pertama klik desain, di tab desain, selanjutnya Anda klik salah satu dari model dari desain tersebut. Yang kedua, ketika satu desain untuk satu slide, yang perlu diperhatikan, klik kiri pada satu slide di slide navigasi ya. Setelah itu, setelah ditentukan, Anda pilih klik kiri pada tab desain, lalu klik kanan pada salah satu tabsnya, terus pilih apply to selection slide. Jadi yang dipilih yang ini. Ini untuk satu slide desainnya. Oke, praktek mendesain slide ya. Yang pertama, kita bisa mendesain secara keseluruhan slide yang ada. Ini ada 3. Tinggal klik di tab desain, terus pilih di tabs itu salah satunya, kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Kalau mau yang lebih banyak, di klik more, terus di situ ada beberapa pilihan yang bisa Anda pilih. Nah, contohnya seperti ini, berarti dia akan desainnya itu akan semuanya ikut. Oke, kalau kita pilih ini seperti ini, dia akan ikut semua. Ini, nah, dia akan mengikuti semua. Tiga-tiganya slide-nya akan satu jenis atau satu model di dalam slide tersebut. Lalu bagaimana ketika kita mau merubah salah satu slide yang ada? Caranya dipilih slide-nya pada navigasi, terus Anda pilih di desain, terus di
rubah ini menjadi ini ya, klik kanan pada desain itu, pilih apply to select slide. Maka pada slide yang terpilih itu akan berubah desainnya dengan yang lain. Demikian mendesain slide. Dari penjelasan di atas tentu Anda akan bisa mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan lainnya.